warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 4A maupun kelas 4B yang sehat dan ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di tema 4. Hari ini kita sudah masuk ke tema yang lebih seru lagi nih. Ada yang tahu kita akan belajar tentang tema apa hari ini? Ya, sebelumnya Ibu mau cek ombak dulu nih ya. Pagi. Iya, pagi semuanya. Yuk, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita mulainya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja yuk kita cek. Apa ya materi kita pada tema 4 kali ini? Berbagai pekerjaan. Wah, tentu saja hari ini teman-teman semua akan belajar bersama Bu Andin. Nah, teman-teman, sekarang kalian coba perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Kemudian, bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Sebelumnya, teman-teman sudah belajar ya mengenai daerah atau wilayah-wilayah dataran rendah, pegunungan, juga pantai. Tentunya teman-teman juga sudah mengetahui ya tumbuhan apa yang banyak berkembang di sana. Kemudian jenis pekerjaan apa saja yang dapat masyarakat lakukan di sana. Wah, teman-teman sepertinya sudah paham ya apa yang telah kita pelajari di tema lalu. Nah, kali ini kita akan mengetahui bersama-sama apa sih pekerjaan-pekerjaan yang terdapat dalam wilayah-wilayah tersebut menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalian ada yang tahu ini daun apa ya? Iya, ini adalah daun teh. Sebelum menjadi teh yang bisa kita konsumsi sehari-hari, tahu nggak sih kalau teh ini ternyata tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut loh. Wah, tinggi sekali ya. Ada yang sudah pernah ke kebun teh? Kira-kira daerahnya ada di mana ya? Tanaman teh ini dapat tumbuh pada suhu antara 14 derajat hingga 25 derajat. Wah, pantas saja ya ketika kita mengunjungi sebuah kebun teh, udaranya sangat dingin. Nah, perkebunan teh di Pulau Jawa diantaranya ada di Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, daerah Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Nah, teman-teman sudah pernah ada ke salah satu daerah yang disebut tadi? Wah, seru sekali. Teman-teman pastinya lebih akrab dengan Ciwidey dan juga Bogor ya. Iya, daerah yang sering kita kunjungi pada saat liburan seperti Bogor adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Dan di sana kita ketahui bersama-sama udaranya sangat dingin ya anak-anak. Siapa yang kangen mau ke puncak? Siapa yang udah lama banget nih gak jalan-jalan? Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa jalan-jalan ya. Wah, pasti seru banget.
setiap tanaman yang kita konsumsi, seperti teh tadi, harus kita jaga ya kelestariannya. Sebetulnya ada banyak sekali tanaman-tanaman yang berkembang atau dikembangbiakan pada wilayah-wilayah tertentu yang tentunya juga harus kita jaga kelestariannya. Tumbuhan teh hanya menjadi salah satu. Nanti teman-teman semua bisa loh cari informasi lain tentang tumbuhan yang mesti kita jaga kelestariannya di wilayah-wilayah tertentu. Nah, tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Teman-teman sadar nggak sih, sumber daya alam ini kalau tidak kita jaga, maka kita tidak akan bisa lama untuk menikmatinya. Maka penggunaan yang berlebihan juga akan merugikan kita. Jadi, kita semua harus dengan bijak ya dalam menyikapi dan menjaga kelestarian dari sumber daya alam kita. Oke. Nah, teman-teman semua sudah melaksanakan kewajibannya belum dalam melestarikan tumbuhan di lingkungan kita? Nah, sekarang Bu Andin akan mengajak teman-teman semua untuk membaca cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Wah, kira-kira apa ya ceritanya? Nah, cerita ini bisa kalian temukan pada buku tematik di halaman 6. Cerita ini kira-kira menceritakan tentang apa ya? Oke, kita lihat yuk. Nah, setelah kalian baca pada halaman 6 dan 7, kalian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang teks Taman Bermain yang Hilang. Yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Iya, kalian bisa temukan di dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gunungan pasir bersama ayahnya. Wah, sudah bisa ditebak belum? Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti-nanti saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba-tiba di hutan bakau, nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil. Wah, kayaknya di hutan bakau ada banyak sekali yang tinggal ya. Buro si kura-kura dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di selah akar yang melintang. Wah, seru sekali ya saat-saat itu. Bisa diketahui ya nak, ternyata dalam hutan bakau sudah kita temukan nih siapa saja yang tinggal. Ada siapa tadi? Ada Kupi ya, kepiting kecil, kemudian juga ada Upi si udang kecil, kura-kura, kemudian ada bangau hingga Momo si monyet. Nah, kemudian apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Iya, tepat sekali. Kupi dan ayahnya senang sekali menunggu terhempas oleh air pasang. Nah, kalau hutan bakau itu berarti adanya di mana ya? Wow, hebat banget. Betul sekali, hutan bakau itu berada di tepi pantai. Kita sudah pernah bahas ya waktu itu di kelas 3. Nah, yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Wah, pada pertanyaan ini tentu bisa kamu temui pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, tugas kalian selanjutnya, yuk baca sampai tuntas cerita Taman Bermain yang Hilang
Kemudian kamu boleh jawab satu persatu soal yang ada di dalam buku tematik sampai halaman 9. Nah, pada poin 4 atau nomor 4, kamu boleh gambar satu tokoh yang menurut kamu menarik dan kemudian tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, teman-teman, sudah kepikiran mau gambar siapa? Wah, kalau Bu Andin sih sudah punya satu nih. Oke, kalau begitu, setelah kalian selesaikan baca ceritanya dan menjawab, yuk kita lanjut pada slide berikutnya. Wow, perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, 100. Ini adalah lambang dari negara kita, yaitu burung Garuda. Ada yang tahu nggak sih? Atau masih pada ingat nggak sih arti lambang-lambang ini dan mewakili pada sila keberapa saja? Oke. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sila pertama yang dilambangkan oleh bintang. Ya, apa ya arti dari lambang bintang ini? Wah, yuk kita cek kembali. Nah, dari lambang bintang ini kita dapat artikan yang pertama, percaya akan adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Kita adalah warga negara ya, Nak. Kita hidup dalam aturan. Nah, aturan dalam negara kita berbentuk undang-undang. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka, setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Nah, setelah kita diatur dalam undang-undang oleh negara, kita juga diberikan kebebasan untuk memeluk agama kita masing-masing oleh negara. Seperti kita, mayoritas pemeluk agama Islam, maka kita harus bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agama kita. Ya, kita hanya boleh patuh pada aturan agama yang kita anut. Tidak diperkenankan dan tidak boleh untuk mengikuti aturan agama yang tidak kita anut. Sampai di sini anak-anak pasti paham ya? Oke. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Tentu hal ini adalah menjaga lingkungan, menjaga tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Nah, hal ini juga yang sedang kita pelajari ya. Menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan dan khususnya di negara kita. Kemudian yang keempat adalah toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, ketika toleransi kita sudah kita sadari, kita harus memahami dan menghargai setiap umat beragama lain. Contohnya, selain agama kita ada agama Nasrani, Katolik ya, karena Nasrani itu Katolik dan Kristen, kemudian juga ada Hindu, Buddha, ada juga Konghucu. Nah, agama-agama tersebut tidak kita anut, tapi kita harus saling toleransi kepada antar umat beragama. Dan jangan lupa, sesama umat beragama pun kita harus wajib bertoleransi. Contohnya, kepada teman-teman kita sendiri ya. Saat teman-teman kita yang sama nih, sama-sama muslim, kita juga harus saling bertoleransi, menghargai, menghormati. Oke. Sampai di sini mengenai lambang sila pertama, yaitu bunyinya ya, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya ada 4 poin tadi ya anak-anak. Poin mana yang belum kamu laksanakan?
Atau sudah keempatnya? Wah, kalau sudah keempatnya, kamu sudah mengamalkan dari Pancasila sila pertama. Next. Oh. Wah, kira-kira ada apa nih? Ada si belalang dan si semut. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, ada hal apa ya? Wow, ternyata di sini kita akan bahas cerita lagi, yaitu judulnya Semut dan Belalang. Ada yang tahu teman-teman? Kenapa kita akan bahas semut dan belalang, atau sudah ada yang pernah baca? Nah, nanti untuk lengkapnya teman-teman bisa buka buku tematiknya di halaman 24. Di sana ada teks lengkapnya. Nah, di sini Bu Andin ingin memberikan kutipan saja dari ceritanya. Nah, ada si belalang dan si semut ya. Kita baca sepenggal. Ini adalah si belalang. Hai Mut, kamu sedang apa? Tanya belalang. Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin, jawab semut. Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu. Kata belalang. Wah, kira-kira di sini teman-teman ada yang sifatnya seperti belalang atau si semut nih? Wah, kalau misalkan teman-teman memiliki sikap seperti belalang, gimana ya? Nah, teman-teman, setelah teman-teman sudah membaca secara lengkap dari cerita semut dan belalang, teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 25. Di sana, tentu kamu akan menemukan banyak sekali pesan yang ingin disampaikan dari cerita semut dan belalang ini. Kalau mau disimpulkan, kira-kira siapa ya yang bekerja keras dan rajin? Iya, dialah si semut. Kamu pernah lihat nggak sih semut itu ketika ingin mendapatkan makanannya dia berbaris? Iya, di sanalah terlihat dengan jelas bahwa semut memiliki sikap bekerja keras ya, rajin dan tidak bermalas-malasan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau tadi ada si semut yang selalu semangat saat bekerja mencari makan, sekarang kita juga akan bahas nih tentang satu profesi atau pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Wah, pekerjaan ini tidak ada bayarannya ya, tapi berefek sangat besar terhadap lingkungan. Kira-kira teman-teman mau nggak nih berprofesi atau bekerja menjadi pecinta lingkungan? Wah, hebat sekali teman-teman semua ingin menjadi pecinta lingkungan. Yuk! Nah, di dalam suatu pekerjaan ya, seorang yang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik loh. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Maka setiap pekerjaan yang ia lakukan tentunya akan menghasilkan hal yang baik. Nah, teman-teman, hal ini sudah harus dibangun sejak dini ya, sejak saat kalian masih kecil. Setiap kalian mengerjakan tugas-tugas, apapun tugasnya,
baik itu dari Bu Andin, Bu Yayah, atau orang tua kalian harus mempunyai nilai-nilai yang baik, yaitu jujur dan kerja keras. Nah, ketika kalian sudah jujur, kemudian juga kerja keras dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas, tentu kalian akan menikmati hasilnya dengan maksimal di akhir. Namun, nilai tidak akan menjadi hal yang begitu penting ketika teman-teman tidak mengiringinya dengan jika teman-teman tidak mengiringinya dengan usaha yang besar juga. Oke, next. Oke. Nah, apakah kamu tahu profesi atau pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Yuk, sekarang kita temukan bersama pada buku tematik di halaman 37. Nah, jazakumullah khairan katsir untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bu Andin. Kemudian tugas-tugas tadi nanti akan Ibu taruh juga di link lapor mandiri ya, di Google Site, mohon maaf. Jadi teman-teman bisa cek tugasnya apa saja. Terima kasih sudah menyaksikan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.